Prabowo siap mati demi bangsa dan negara. Mafia manapun, saya tidak takut. Iya sih, saya juga percaya dengan perkataan Bapak. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah Bapak ini berani menindaklanjuti kasus keempat makhluk ini? Dengan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Gimana ya Pak Prabowo ya? Kadang kita memang harus berkaca pada diri kita sendiri ya. Mungkin Pak Prabowo juga lupa. Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negara ini, seorang presiden, Pak Prabowo pun sering banget melontarkan kata-kata kasar ya. Bahkan pidato di depan pemimpin partai atau dewan dan orang-orang yang kompeten gitu. Bapak bisa ngomong endasmu, brengsek, bajingan-bajingan, masih banyak berkeliaran video-video lama Bapak ataupun video terbaru. Nah gimana kalau pemimpinnya aja ngomong kasar, otomatis rakyatnya juga udah terbiasa jadinya ngomong kasar. Sekarang giliran rakyat yang ngomong kasar ditangkep, sementara pemimpinnya ngomong kasar mulu. Nih gua puterin biar gua nggak diprotes sama pengikutnya. Mereka adalah bajingan. Udah itu diketawain lagi, yang nonton di situ ketawa. Jadi hal wajar dong ya, udah mewajarkan gitu ya. Yap, sekarang giliran Pak Prabowo disindir habis-habisan oleh para netizen. Karena Pak Prabowo dinilai sebagai orang yang hanya bisa omon-omon, hanya bisa berkuar-kuar, apalagi mengenai persoalan koruptor, di mana Pak Prabowo dengan lantangnya bersuara pada saat berpidato ingin memberantas para koruptor, bahkan sampai ke Antartika. Tapi nyatanya seperti yang kita lihat sendiri, tidak ada efek jerah buat para koruptor, sehingga kita bisa membenarkan bahwa apa yang dikatakan oleh netizen ini betul, bahwa Pak Prabowo hanya omon-omon semata. Dan kita juga ingat betul apa yang menjadi cuitan Pak Prabowo pada saat belum menjadi presiden. Beliau pernah mengatakan bahwa sangat mendukung hukuman mati bagi koruptor. Tapi begitu terpilih menjadi presiden, malah para koruptor dimaafkan dan bahkan disiapkan lahan basah, yaitu Danantara. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen ini. Saya kira sangat menohok dan cerdas apa yang menjadi penyampaiannya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Salam logika. Salam logika. Mengurangi rasa hormat kepada Pak Prabowo. Menurut saya lebih baik Pak Prabowo mengurangi pidato-pidato heroik seperti Bapak akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Bapak tidak takut sama mafia manapun. Bapak berani mati. Kalau Bapak mau memberantas korupsi, lakukan saja Pak, tanpa harus keluar-keluar dulu, tanpa harus pidato-pidato seperti itu. Lebih baik Bapak konsen, karena menurut saya krisis ekonomi sudah di depan mata. Penerimaan pajak bulan Januari tahun 2025 hanya 88,89 triliun. Turun drastis 41,86%, Pak. Bapak lebih baik konsen juga kepada APBN. APBN yang baru dirilis kok sudah defisit. Gimana ceritanya? Bapak baru beberapa bulan APBN-nya kok defisit. Sudahlah Pak, kalau soal pidato Bapak juaranya. Tapi kan menurut penggemar Bapak juga yang 58%, seorang pemimpin itu tidak perlu bisa pidato, yang penting kerjanya. Contoh dong Mas Wapres, walaupun beliau tidak bisa pidato, tetapi soal kerjaan, dia juga tidak bisa kerja. Maaf, koreksi Pak, jangan dicontoh. Banyak ya kasus korupsi di negara kita, gua sampai bingung. Bahkan bukan gua doang, masyarakat sampai bingung gimana cara ngatasinnya. Jangankan masyarakat, presidennya aja nggak berani ngapa-ngapain koruptor, cuman bisa ngegerutu di belakang. Ini definisi orang bisa gerutu di belakang, cuman di depan orangnya tuh mingkem. Wamendagri kita mengatakan Prabowo itu geram, korupsi terus terjadi, padahal sudah diperingatkan. Aduh, peringatkan itu sebelum tindak pidana korupsinya terjadi.
Kalau terjadi ya eksekusi lah, bukan didiemin, eksekusi biar memberikan efek jera agar tidak menjadi korupsi-korupsi lainnya. Ini yang dikorupsi hukumannya ringan, penjaranya enak, bahkan diduga masih bisa jalan-jalan. Ya gimana orang gak mau korupsi? Orang hasil korupsinya nggak disita sama negara, cuman disuruh ganti rugi doang sama di penjara. Lagian akhir-akhir ini Pak Prabowo dengan 100 hari kinerjanya berhasil mencetak 4 juta pengangguran baru dalam jangka 1 tahun. Baru 100 hari kerja yang katanya ingin membuka 19 juta lapangan kerja, tapi malah menyetak pengangguran di 100 hari kinerja pertamanya sebanyak 4 juta. Pengangguran apa bang? Jadi pemerintah dan DPR kita, PR lagi nih DPR. Sekarang menjadi supportingnya pemerintah nih DPR, bukan menjadi wakil rakyat. DPR dan pemerintah membuat aturan dan kebijakan baru kalau pengangkatan CPNS dan P3K itu diundur. Padahal banyak dari mereka yang sudah terlanjur resign dari pekerjaannya. Kalau sudah terlanjur resign kayak gitu mau gimana? Bahkan sekarang nyari kerja aja susah, lagi banyak gelombang PHK. Padahal nggak mikir begitu nih orang-orang pemerintah kita. Tolol. Yang jadi anjingnya dan monyetnya mengeluarkan aturan penundaan CPNS dan P3K, tapi tiap hari masyarakat disuguhkan dengan berita-berita pengangkatan staf sus baru, pengangkatan ini baru, pengangkatan itu baru di pemerintahan, yang dimana harus mengeluarkan biaya-biaya baru dari APBN. Kan tolol kalau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat saudaraku sebangsa setanah air, ayolah kita introspeksi diri, mengkaji diri. Kenapa sampai saat ini Allah tetap menjadikan pemimpin-pemimpin batil, pemimpin-pemimpin zalim masih tetap berkuasa di negeri kita ini? Kenapa demikian? Karena rakyat dan umat itu tidak mau mengkaji dan belajar dari peristiwa yang lalu. Padahal 10 tahun dipimpin sama si Mulyono, 10 tahun itu penuh dengan kehancuran, kebatilan, penindasan, kekerasan. Program-program ini seharusnya nggak usah diteruskan, di stop. Dihadirkanlah satu sosok pemimpin yang membawa perubahan, tapi rakyat Konoha lebih memilih meneruskan, terus ditindas, terus dizolimin, terus dibohongin, terus diadu domba, terus dibodohi. Karena rakyat Indonesia ini nggak boleh pintar. Kalau seandainya rakyat ini pintar, dia bakal melawan, dia akan menjatuhkan. Itulah siasatnya daripada komunis. Yang dipakai pemimpin di negeri ini adalah PKI gaya baru. Sebenarnya itu PKI gaya lama, cuman masih efektif dipakai lagi. Dipakailah dengan PKI gaya baru. Pembodohan-pembodohan, penindasan terus berlanjut. Banyaknya pengadilan di negeri ini tapi sulit untuk mencari keadilan. Para bajingan koruptor memperkaya diri dan golongan mereka dan keluarga-keluarga mereka. Rakyat ini nggak jeli dan nggak pernah sadar. Berapa kali dikasih tahu, berapa kali diingatkan. Tapi kalian lebih mengedepankan percaya dengan pencitraan sosok manusia yang durjana, yang membawa perusakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian masih tetap percaya. Siapapun mereka yang bersekongkol dengan dia, itu mereka adalah pengkhianat bangsa di negeri ini. Kenapa kalian masih dukung? Berpikiran cerdas. Mereka sewa bazar-bazar bayaran ternak-ternak tuh untuk melawan kita para pejuang-pejuang di negeri ini yang menegakkan kebenaran.